Mari teman-teman, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengulas kembali pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yaitu apa? Unsur-unsur puisi. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur puisi? Ada yang tahu? Ya, Mira? Unsur puisi ada dua, yaitu unsur puisi dan unsur nadi. Untuk unsur puisi itu terdiri dari diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, kata konkret, dan rima atau rima. Iya. Jadi untuk unsur puisi yang pertama yaitu ada struktur fisik. Struktur fisik ada apa saja? Ada diksi, ada imaji, ada apa? Ada majas, ada kata konkret. Kemudian ada tipografi. Kemudian yang unsur batin. Ada yang tahu? Ayo Nurul. Ada tema, rasa, nada, sama amanat. Iya, ada tema, rasa, amanat. Tema itu apa? Inti dari cerita dalam puisi tersebut. Jadi intinya apa? Misalkan percintaan, mungkin perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa. Rasa itu apa? Berhubung dengan perasaan kita, emosi kita yang akan disampaikan ke dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga ada apa? Amanat yaitu pesan yang bisa kita ambil atau pesan yang disampaikan dalam puisi tersebut. Nah, mengenai unsur puisi kalian sudah ingat. Nah, sekarang bagaimana atau mungkin ada yang tahu bagaimana cara mengubah cerpen menjadi puisi? Ada yang tahu? Ya. Cara mengubah cerpen menjadi puisi adalah jika cerpen memiliki deskripsi yang indah, bagian tersebut bisa diubah menjadi puisi dengan menggunakan majas dan gaya bahasa. Iya, jadi kita pilih dulu. Kita ambil dulu ceritanya. Bagian mana yang menarik. Jadi sebelum mengubah cerpen ke dalam puisi, alangkah baiknya kita memahami isi dari cerpen tersebut. Kita memilih bagian-bagian yang penting dan juga menarik. Nah, sekarang ada yang sudah ingat unsur puisi, ada yang sudah tahu bagaimana cara mengubah cerpen menjadi puisi. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ya puisi atau berdasarkan cerpen yang terkenal ya dari negeri seberang sana. Ada yang pernah tahu? Yaitu cerpen Hataraaki Barci. Ini mengisahkan tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Tri Wahyuni. Cerpen Hataraaki Barci menceritakan tentang seorang seniman wanita bernama Nina yang mengikuti program pertukaran budaya di Jepang. Yaitu mengisahkan seorang wanita perempuan. Di situ yang merupakan tokoh utama yaitu Nina, dikenal dengan Nina Chan, yaitu yang melakukan pertukaran budaya. Nah, sebelum kita lanjut menulis puisi berdasarkan cerpen, lupa ibu belum absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Banyak. Jadi ibu panggil satu persatu ya. Ya. Yang pertama Alek Nurdin, Hadir. Alivia, Amelia, Sakit, Arumita,
ada. Ayu Marjuita Hadir. sakit. Baby Ayu ada. Dwi Juliana Hadir. ya. Fauzan Hadir. hadir. Firsa Hadir. ada. Fitria Hadir. Indah Ayu sakit tapi J. Kadek Nisa ada. Kaila Maharani ada. Melisa hadir. Muhammad Aziz Hadir. ada. Mutia izin sakit Izin. izin. Novia Susilowati izin. Nurul Hadir. hadir. Pradania Hadir. hadir. Putri Alfa Rama Hadir. hadir. Rani Septika Hadir. ada. Rizky Apa? apa? Safira Osi Sania sakit. Banyak sekali ya yang tidak masuk hari ini. Henry Hadir. sakit. Triwayuni Hadir. Yesi Hadir. izin. Zaki Sakit. sakit. Yuda Apa? apa? Zevina Hadir. nah lumayan ini sudah masuk. Ada yang tahu kawannya kemana ini? Yang sakit, yang izin. Kalau yang sakit jelas sakit ya. Yang izin ada yang tahu? Mudik, Bu? Mudik. Ya. Ya. Jadi belum Belum. puas liburannya. Ya. Kurang ya 3 minggu. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita akan mempelajari menulis puisi berdasarkan cerpen Hatarapi Barci. Tujuan kita untuk mempelajari ini itu apa? Supaya kita bisa menulis sebuah puisi modern berdasarkan sebuah cerita pendek, yaitu dengan cara memperhatikan ketentuannya apa saja. Ini kita akan pelajari. Jadi pada intinya atau pada umumnya, sebelum kita mengubah cerpen menjadi puisi, ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Nah, ini untuk menulis puisi berdasarkan cerpen Hatarapi Barci, yaitu langkah-langkahnya yang pertama ada apa? Memahami inti cerita dari cerpen tersebut. Jadi sebelum kita menulis puisi berdasarkan cerpen, khususnya cerpen Hatarapi Barci, harus paham isinya. Bagaimana memahaminya dan membacanya. Ya, intinya kalau kita tidak bisa membaca ya kita tidak akan tahu. Kemudian setelah membaca atau memahami, kita kemudian apa? Memilih bagian yang penting yang kira-kira nanti kita angkat dari sebuah puisi. Karena pada dasarnya dalam sebuah cerpen, satu cerpen itu bisa dibuat menjadi beberapa puisi, tergantung daripada kita mengubahnya bagaimana. Mungkin paragraf pertama bisa jadi puisi, paragraf ketiga jadi satu puisi dengan yaitu apa? Yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ya, kita menyederhanakan narasi cerpen menjadi bahasa yang lebih puitis. Ya, jadi kita kalau sudah paham, kalau sudah tahu, ya kita pendekkan narasinya menjadi bahasa yang lebih puitis. Kemudian selanjutnya apa? Harus memperhatikan irama, ya, memperhatikan itu memperhatikan irama dan rima dalam puisi, dan yang terakhir yaitu mengekspresikan emosi yang terkandung dalam cerpen.
Yang pertama tadi apa? Memahami inti cerita. Yaitu dengan cara bagaimana? Susi, sakit? Ya? Mau izin ke UKS? Ya, tidak apa-apa kalau mau benar-benar sakit. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, teriakan dulu. Ya, tunggu di UKS ya. Nah, deadline yang pertama yaitu memahami isi atau inti cerita. Yaitu dengan cara bagaimana tadi kita? Membaca atau bacalah cerpen Hatara Kibaji dengan seksama untuk memahami baik apa? Temanya, tokohnya, alurnya dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian cerpen ini juga berlatar belakang di mana? Di Jepang, mengisahkan Indo, yaitu seorang pemuda yang dianggapnya sebagai kutu. Tema utama dari cerpen ini apa? Cintaan antara siapa? Cintaan yang digambarkan melalui interaksi antara Nina dan Indo. Nah, itu tahap pertama yaitu memahami inti cerita. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua apa? Ya, setelah kita memahami isi cerita, ya kita yaitu memilih bagian yang penting, yang kita anggap penting. Ya, jadi tidak seluruh atau keseluruhan cerpen itu kita ambil. Jadi tentukan bagian-bagian cerpen yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam. Jadi kita memilih bagian-bagian cerpen yang paling berkesan menurut kalian. Ya, ini dalam bagian paragraf ini kata-katanya indah, maknanya dalam. Itu bisa kita pilih. Kemudian yang selanjutnya apa? Kedua, fokus dalam bagian yang ingin diangkat dalam puisi. Misalnya, yaitu menggambarkan apa? Hubungan Nina dan Indo atau pengalaman Nina di Jepang. Jadi kalau sudah memilih bagian penting, ya kita fokus pada bagian mana yang ingin kita angkat dalam puisi. Apakah tentang tempatnya, apakah kisah antara Indo dan Nina. Yang ketiga, kalau sudah paham, sudah memilih bagian penting, yang ketiga apa? Iya, kita menyederhanakan narasi atau cerita. Karena cerpen itu paling tidak 1000 sampai 10.000 kata. Jadi kita harus pilih, kita pendekkan ceritanya. Yaitu bagaimana? Ubah narasi panjang cerpen menjadi bahasa ringkas dan puitis. Kemudian gunakan majas, ada metafora dan perbandingan untuk memperkaya bahasa puisi. Yang ketiga bagaimana? Hindari pengulangan dan fokus pada esensi atau isi cerita. Jadi itu bagian ketiga, kita menyederhanakan narasi atau cerita. Yang pertama ya kita apa? Menjadikan bahasa yang ringkas. Cerpen itu menjadi bahasa yang ringkas, jelas ya, dan puitis. Tentu saja karena ciri dari puisi itu menggunakan bahasa yang puitis atau indah. Langkah yang keempat apa? Iya, gunakan bahasa yang puitis. Karena tadi ciri khas dari puisi, ya, ciri khas dari puisi itu bahasanya puitis. Makanya kita menggunakan bahasa yang puitis yang indah. Makanya kalau orang jatuh cinta menggunakan puisi yang indah supaya apa? Luluh
yang indah. Walaupun sebenarnya itu apa? Bohong ya, ngibul ya. Ya. Tuh. Ya. Kemudian apa? Adik, menggunakan bahasa puisi yang pertama, pilih kata-kata yang indah dan memiliki makna yang mendalam. Ya. Pilih kata-kata yang indah dan memiliki makna yang mendalam. Ya. Yaitu kalian memilih mana yang merupakan kata indah, maknanya juga dalam istilahnya mengena di hati. Kemudian gunakan pilihan kata yang mampu membangkitkan emosi baca, entah itu sedih, entah itu gembira, diungkapkan. Walaupun hanya dengan kata-kata, kalau kita menulisnya dengan rasa, itu akan tersampaikan. Kemudian yang ketiga, perhatikan penggunaan seperti apa? Majas, ada personifikasi, ada metafora dan juga hiperbola. Personifikasi apa kemarin? Ada yang tahu? Ya, Safira. Iya, menganggap benda mati seolah-olah hidup. Alek, ngantuk? Pusing Mbak. Pusing? Makan. Ya, kenapa pusing? Tadi malam enggak ada? Nah, Ya, masih bisa mengikuti pelajaran Ibu? masih Bu ya. Ya, masih. Apa cuci muka dulu? Gak usah. Bisa. Berarti siap ya mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Ya. Nah, jadi ada personifikasi, metafora dan hiperbola. Metafora apa kemarin? Padu. Dan hiperbola? Majus yang lebih. Iya, yang lebihkan. Panas matahari ini seolah-olah akan membakar bumi ini. Kan tidak mungkin ya. Jadi ini yang lebihkan. Nah, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, ya, kita harus memperhatikan apa? Irama dan rima. Ya. Irama dan rima dapat membantu memberikan keindahan dan kesan mendalam pada puisi. Dalam sebuah puisi pasti ada rimanya atau sajanya. Apa yang ada ketuai? Ada AB, ada AA, ada BB ya. Itu dilihat dari akhir huruf atau akhir kata dari sebuah bait puisi. Kemudian, nah ini irama dapat membantu tadi memberikan keindahan dan kesan mendalam pada puisi. Kalian juga dapat menulis puisi dengan bebas atau puisi yang memiliki pola rima tertentu tadi ya, seperti AA, BB atau AB ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian yang ketiga, sesuaikan irama dan rima dengan tema dan suasana yang ingin diciptakan. Walaupun kita tadi berdasarkan cerpen, tapi kita juga harus menyesuaikan suasananya bagaimana. Entah itu sedih, gembira, haru, ini juga harus disesuaikan. Ya, ini yang kelima yaitu memperhatikan rima dan irama. Yang keenam, ya, ekspresikan emosi. Walaupun hanya dalam bentuk tulisan, ya, puisi itu apa? Mewakili perasaan. Sama kamu apa ya, emosi, marah. Kira-kira kalau dijadikan puisi bagaimana? Yang penting dengan cara kata-kata yang agak keras ya, walaupun di situ hanya berbentuk tulisan, tapi kita dalam menyampaikan, mengucapkan bisa sesuai dengan perasaan kita. Ya, berikan emosi yang terkandung dalam cerpen mengalir dalam puisi. Dalam cerpen tadi mengisahkan apa? Kalau tadi antara dibaci percintaan ya, bagaimana orang jatuh cinta, interaksi orang jatuh cinta. Kemudian gunakan bahasa yang mampu menyampaikan perasaan tokoh utama. Tokoh utama di situ kemarin siapa? Tadi siapa? Nina Chan. Yaitu
bagaimana kita menyampaikan perasaannya bagaimana Nina, merasa minder karena tidak layak. Kemudian yang ketiga ada pilihan kata dan majas dapat membantu ekspresikan emosi dengan lebih kuat. Ya, jadi pilihan kata dan majas dapat membantu mengekspresikan emosi dengan lebih kuat. Kita harus memilih kata majas apa yang perlu kita gunakan seperti tadi apa? Personifikasi, metafora atau juga hiperbola. Kemudian yang terakhir revisi dan penyempurnaan. Nah, setelah kita menulis draft puisi, ya, kita baca kembali untuk memastikan kejelasan makna dan keindahan bahasa. Tadi kan sebelumnya kita sudah memendekkan atau narasinya dipendekkan. Ya, kita menulis draft puisi, dibaca kembali untuk memastikan kejelasan makna, keindahan bahasa. Kemudian perbaiki jika ada bagian yang kurang jelas atau kurang puitis. Jadi kalau mau anggap, oh iya bahasanya ini kurang menyentuh, kurang indah, kurang puitis, jadi bisa kalian kalian perbaiki. Yang terakhir adalah meminta pendapat orang lain untuk mendapatkan umpan balik yang membangun. Kita bisa membuat karya, tapi kita belum tentu bisa menilai karya kita sendiri. Yang bisa menilai siapa? Orang lain. Jadi kalian setelah membuat puisi ini, kalian perlihatkan ke teman kalian. Kalian tanyakan, kira menurutmu puisi saya ini bagaimana? Jadi kalian membuka diri untuk mendapatkan kritik, baik kritik membangun ataupun kritik yang kurang membangun. Jadi itulah tahapan-tahapan sebelum kita menulis puisi berdasarkan cerpen. Yaitu ada 7 langkah. Jadi yang pertama apa tadi? Ya, memahami inti cerita. Yang kedua, memilih bagian penting. Yang ketiga, menggunakan narasi. Yang keempat, menggunakan bahasa puitis. Kelima, memperhatikan irama dan rima. Yang keenam, mengekspresikan emosi. Dan yang ketujuh yaitu merevisi. Dan dari situ penjelasan ibu mungkin ada yang belum jelas. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ada jelas? Jelas apa ngantuk? Jelas ya? Nah, kayaknya pada ngantuk semua. Sekarang kayaknya lebih semangat. Ini ada es krim. Ya, supaya lebih semangat. Ya.
menjadi sebuah puisi. Yaitu apa? Malaikat juga tahu. Di balik senyummu adalah yang tersembunyi. Bunda, kau simpan pilu dalam hati. Abangmu butuh cinta yang berbeda. Namun kasihmu tak pernah pudar dan tak pernah sirna. Dunia abang, dunia yang menjaga, penuh warna yang tak semua mata bisa melihatnya. Kamu ajarkan arti cinta tanpa syarat, meski dunia seringkali tak adil dan keras. Malam-malam panjang kau temani sunyi, menghapus air mata yang jatuh tanpa henti. Kau bukan malaikat, tak tahu segalanya. Namun kau tahu cinta yang paling dalam, yang paling setia. Meski hati terluka, kau tetap berdiri tegar. Demi abang, kau rela berkorban tanpa pamrih. Biarlah orang berkata apa, kau tetap ibu yang luar biasa. Malaikat juga tahu betapa besar cintamu, cinta yang takkan lekang oleh waktu. Kau adalah malaikat dalam balutan kasih sayang yang selalu ada dalam setiap hembusan nafasmu. Itu contoh dari cerpen Malaikat Juga Tahu, kemudian diubah menjadi apa? Puisi. Kira-kira bisa enggak kalian mengubah cerpen menjadi puisi? Harus bisa. Nah, untuk itu di sini akan Ibu berikan tugas, ya. Kalian membuat
membuat sebuah puisi berdasarkan cerpen yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu apa? Cerpen Hatara Kibati. Nah, sebelumnya silakan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kemudian kalian boleh searching di Google apa isi dari cerpen Hatara Kibati, kemudian kalian ubah menjadi sebuah puisi. Silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu.
kata dulu. Yang pertama memahami mimpi, cerita di cerpen. Yang kedua menjadi bagian memendekkan apa narasi. Ya. Menggunakan bahasa yang puitis. Yang kelima apa? Rima dan irama. Kemudian ya, mengekspresikan emosi. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu harus apa? Refleksi. Jadi kita mau dikritik oleh orang lain bagaimana hasil karya kita. Paham ya? Bisa ya? Bisa. Bu, nanya Bu, Ya, silakan Rama. Ada yang belum paham? maksimal berapa kata Bu? Maksimal. Yang penting menjadi sebuah baris puisi paling tidak 2 bait, 3 bait ya. Karena puisi itu terdiri dari beberapa bait. 1 bait minimal 4 baris. Belum Bu. Lagi. Mau menentukan.
Kalau yang sudah diteliti kembali. Diperiksa kembali yang sudah, mungkin kata-katanya belum ada yang kritis ya. Lihat katanya belum bagus.
laki.
Yuk, yang keras supaya kawannya yang di belakang terdengar. Tokyo. Kota berkejaran, waktu tak kenal diri. Kutemui diriku di antara kerumunan orang berlari. Antara kibaji, metafora kesibukan yang tak berujung. Disinilah aku mencoba menemukan jejak lelah kaki, namun semangat tak pernah padam. Mencari makna di tengah huruf kota. Surat undangan itu menjadi pengingat bahwa di sini aku bagian dari roda waktu. Ya, itulah hasil dari kelompok 1 ya. Kita berikan kelompok 2, ayo bisa dan kawan-kawan. Yang lebih keras ya suaranya. Siapa tuh? Yang keras suaranya biar kawannya tidak ngantuk yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Fisya Rizky Indonesia sebagai moderator dan di samping kanan saya Dwi Juliana, saya Kadek Nisa, saya Zermina Citra Jumanda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karangan kami yang akan dibacakan oleh Dwi Juliana. Semangat kata kibaji. Kata kibaji selalu kehidupan. Besarin suaranya ya supaya yang di belakang terdengar. Kata kibaji selalu kehidupan. Di tengah hidup pikuk suara merdu. Aku belajar tentang berketurunan, namun hati tetap merindukan kampung halaman. Surat undangan itu adalah jembatan menghubungkan dua dunia berbeda. Aku akan kembali dengan cerita baru tentang kerja keras dan kemudian kedua yang abadi. Suaranya harus keras. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan saya Rama Darmansyah selaku moderator dan teman saya yang sebelah kanan Alaimuddin Ahmad Aziz saudara Iwan. Untuk yang pertama yang akan dibacakan oleh Aziz, kami persilakan. Yang keras sih. Musim semi di musim gugur, akhir musim semi menyapa di gugur. Kupu-kupu kertas terbang di antara pepohonan. Saya lagi terhadap kerja keras dalam hatiku merindukan kehangatan kampung halaman. Di sini aku belajar tentang kerja keras, namun rindu akan senyum ibu tak pernah sirna. Surat undangan itu membawa cerita yang berbeda, kisah perjuangan di negeri orang. Ya, itulah hasil gubahan dari kelompok 4. Kelompok Prada.
hatiku rindu, udara dingin, mataku membiru, pemandangan bergerak, namaku terukir jelas, hataran saji, serangga sibuk yang tak lelah. Terbang tinggi di antara gedung bercakapan, kutemukan diriku di tengah hiruk pikuk ramai. Surat undangan itu bisikan harapan, sambil keraguan menyelimuti dalam diam. Sekian, terima kasih. Kirimkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Budi Ayu Dika Pribadi, ketua moderator, dan di sebelah kanan saya Maharani, saya Firly. Kami akan mempresentasikan karangan kami yang akan dibacakan oleh masyarakat. Bayang-bayang kembang api. Kembang api bermekaran di langit malam yang gelap. Bayang-bayang antara kibaji menari di antara cahaya. Aku seperti mereka berjuang di tengah kehidupan, mencari arti hidup di antara hiruk-pikuk kota. Surat undangan itu seperti secercah harapan, membawaku terbang jauh dari batas. Namun kerinduan akan rumah selalu membaik. Di antara sebelah kota, aku mencari hidup. Ya, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya, intinya kalian semua hebat, kalian dengan bisa yaitu dengan mempelajari menulis puisi berdasarkan cerpen dengan cara kita mengetahui langkah atau mengikuti langkahnya. Jadi dari sebuah cerpen itu bisa diubah atau diubah menjadi beberapa puisi. Kita dengan mengikuti langkah dengan cara memahami inti cerita, kemudian memilih bagian penting dan seterusnya. Inilah ya, intinya kalian sudah memahami untuk materi yaitu menulis puisi berdasarkan cerpen. Nah, untuk lebih kalian memahami atau belum, di sini ada sebuah LKPD ya, lembar kerja untuk kalian sudah paham atau belum mengenai materi terutama yaitu cerpen apa? Kata Raki Baji. Silakan dikerjakan berkelompok.
Yuk dikerjakan ya. Ya, itu untuk menambah nilai kalian. Silakan dikerjakan, jangan hanya dilihat. Sudah? Ya. Sudah? Ada yang belum paham? Maaf ya. Kelompok nama? Ada yang sembilan? Ada yang ditanyakan? Apa? Apa? Ya. Yang kamu ketahui dalam cerpen Hatara Kibaji, tokohnya itu siapa saja karakternya, bagaimana, kemudian perbuatan, penomanya itu tokoh utamakan atau tokoh pendukung. Sudah? Belum. Yuk, tunggu.
Sudah Bu? Sudah? Ya, yang silakan boleh dikumpul. Saya belum. Nah, ini keadaannya, wajah-wajahnya masih resuhan. Bagaimana untuk memberikan semangat lagi kita SPP sebentar ya. Oke, ya. Nanti kalau yang bilang pagi nomor 1 kali, kalau siang 2 kali, malam berhenti atau diam ya. 1, 2, 3 pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam, 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 siang, malam, pagi, 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 siang, malam. Berarti masih konsentrasi. Semangat. Ya. Pagi, malam. Nah, sekarang kita kira-kira yang dari kalian kerjakan tadi, tema dari cerpen antara dibaca apa temanya? Percintaan. Oke, yuk sekali lagi. Malam, siang, pagi, malam, siang, malam. Nah, yuk, terima kasih. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya pelajaran kita hari ini ya. Intinya sebelum kita menulis sebuah cerpen, puisi berdasarkan cerpen, kita harus memahami beberapa langkah. Yaitu 7 langkah. Yang pertama, apa tadi? Memahami cerita. Apa yang kalian ketahui tentang memahami inti cerita? Yuk. Yuk, bisa? Kita perlu memahami dengan baik untuk cerita yang dibaca. Iya. Jadi teman-teman ada lagi? Ya, mana lagi? Kita belajar untuk memilih desa yang paling relevan dan kuat untuk diangkat dalam puisi, sehingga puisi yang dihasilkan tetap mengingatkan kembali. Iya, kalau yang pertama tadi kita memahami isi cerita, yang kedua kita memberi bagian yang penting yang bisa kita buat apa? Puisinya itu lebih mendalam. Ya. Alifia, Penggunaan bahasa puitis. Kita belajar menggunakan bahasa yang lebih kaya dan ekspresif dalam puisi, termasuk menggunakan baca metafora untuk menciptakan efek emosional dan kuat. iya. Karena puisi itu ciri khasnya terutama adalah puitis, bahasa-bahasa yang puitis. Jadi kita sak-sak saja menggunakan ibarat kata bahasa yang imajinasi, khayalan supaya apa? Indah. Boleh menggunakan majas, personifikasi, metafora atau juga hiperbola. Selanjutnya ada lagi? Ada yang tahu? Yuk, beri. Pengembangan struktur puisi. Kita berlatih mengubah narasi dan
irama atau sajak. Sajaknya ini ada beberapa jenis. Ada yang A, ada yang B, ada B, ada juga yang A, B. Ini tergantung dari istilahnya kita tadi akan mengubah cerpen menjadi puisi. Dan apa yang kita inginkan? Ya, maknanya supaya lebih mendalam. Dan yang terakhir, ya, ayo Andes. Ekspresi emosi. Kita belajar mengekspresikan emosi dan perasaan yang terkandung dalam cerpen melalui bahasa puitis, sehingga puisi yang dihasilkan lebih personal dan menyentuh. Iya, meskipun dari cerita yang panjang, kemudian kita ubah menjadi sebuah puisi, tetapi kita tidak boleh menghilangkan makna dari cerpen tersebut. Kemudian kita lepaskan menjadi ibaratnya apa, emosi itu rasa ya, rasa yang terkandung dalam cerpen tersebut ke dalam sebuah puisi. Nah sekarang dari situ apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir tentang materi menulis cerpen berdasarkan apa tadi? Cerpen siapa? Jadi kita bisa menjadi kreatif, inovatif. Dan bertanya lagi. Tadi kan sudah tahu temanya percintaan. Itunya tokohnya ada siapa saja? Ada ya, Nina itu merupakan tokoh utama, seorang seniman yang melakukan pertukaran budaya. Itu siapa? Kekasihnya, yaitu yang merupakan siapa? Rupa atau apa? Ya, tokoh pendukung. Ada juga Satoshi, ini merupakan siapa? Ketua Kongres, yaitu merupakan tokoh pendukung. Jadi pada intinya apa yang kita perlu dari pembelajaran kita hari ini, kita mampu menulis dengan kreatif, bisa mengubah cerpen menjadi puisi. Dari situ mungkin ada yang belum jelas sebelum Ibu tutup, ya boleh ditanyakan. Sudah jelas semua? Sudah. Terima kasih. Nah untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang apa? Musikalisasi puisi. Dari namanya, judulnya saja atau temanya saja kita sudah bisa menggambarkan. Berarti bagaimana? Kalau musikalisasi puisi, puisi yang dinyanyikan. Nah untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita kembali untuk pertemuan berikutnya. Sekarang atau setelah Ibu pelajaran siapa? Ada? Nanti silakan ditunggu Bapak atau Ibu gurunya. Yang hari ini ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.